Tim Ngobong Dupo bersama GPBWS Tim Tapak Misteri melakukan napak tilas mencari keberadaan pesarian Eyang Sapu Jagat yang konon pada cerita yang beredar di masyarakat merupakan orang yang pertama kali menempati wilayah itu. Apakah benar keberadaan Eyang Sapu Jagat di wilayah Sidoarjo yang diyakini masyarakat? Apakah hanya mitos? Penelusuran pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Sagung Tumati. Banyak misteri yang belum terungkap khususnya tanah Jawa. Kali ini saya Mesya Putri bersama tim Ngobong Dupo akan menguak lebih banyak lagi tentang makam misteri Eyang Sapu Jagat. Mari kita telusuri sisi misteri makam Eyang Sapu Jagat. Ikuti terus langkah-langkah kami bersama GPBWS, Lapak Misteri Milenial Spiritual. Nah sahabat angin malam, kali ini saya sudah bersama Gus Anam selaku juru kunci di pesarian Eyang Sapu Jagat. Yang ingin tahu lebih dalam lagi, mari kita langsung tanya ke beliau. Assalamualaikum Gus Anam. Waalaikumsalam. Rahayu. Ya, mungkin sahabat Ngobong Dupo di rumah ingin tahu sejak kapan makam ini mulai ditemukan dan diakui masyarakat bahwasannya ini benar-benar makam Eyang Sapu Jagat. Kalau sejak kapan itu sudah sangat lama sekali, karena dulunya itu sudah berapa kepala desa, mulai saat ini itu kepala desa Elok Jati sudah 2 periode. Setelah itu di atasnya Bapak Subandi Anton itu 2 periode. Setelah itu, sebelum Pak Bandi itu ada Abah Wijai juga 2 periode. Di atasnya Abah Wijai itu ada Haji Ubaidillah Kopek Lurah Salam, itu sudah lama itu. Terus di atasnya beliau itu ada Mbak Lurah Purwo. Di atasnya Mbak Lurah Purwo yang diketahui dari cerita mbak saya di warga sekitar itu ada Mbak Lurah Sumo. Jadi kalau zamannya di sini sangat lama. Iya. Itu sejak kapannya itu sangat lama. Dan sejarah itu pastinya tidak ada lagi. Gitu ya. Pasti
buktinya tidak ada. Kalau dulu itu kan pernah dikumpulkan satu desa di masanya Bapak Lurah Subandi. Bapak Lurah Subandi itu karena di pihak kabupaten itu mau diambil untuk wisata religi Kabupaten Sidoarjo. Otomatis di dinas itu butuh sejarah dan kisah pastinya. Dan di waktu itu saya sebelum di sini masih bantu, saya dulu LPS, masih mbak saya dulu. Itu kumpulkan semua tokoh masyarakat oleh Bapak Subandi itu di satu desa, sama semua pengurus di satu desa bergabung. Tujuannya Pak Bani, Bapak Kepala Desa itu tanya-tanya tentang sejarahnya bahasa Bugis. Itu sejarah, karena dari dulu ya yang terkenal dari mulut ke mulut untuk tokoh-tokoh masyarakat Mbah dulu, Mbah Sabu Jagat sama para kerabatnya. Gitu saja. Begitu dikumpulkan di waktu itu, semua sesepuh tokoh masyarakat di desa itu ya nggak ada yang tahu. Ditanya langsung oleh Bapak Lurah Subandi. Terus di waktu itu ada salah satu tokoh masyarakat yang sudah almarhum itu Bapak Sutikno. Beliaunya purnawirawan dan terkenal orang laku di sini. Laku Di wilayah sini. Iya, di wilayah sini. Biasanya itu kalau usianya seusia mbak saya. Biasanya dulu itu suka bertapa di Arjuna. Nah, waktu itu beliau mengajukan di desa sama Pak Lurah bahwasanya beliau siap untuk mengupas sejarah Mbah Sabu Jagat ini dalam sisi ritual, dengan cara ritual itu dulu. Dan di waktu itu dulu itu sudah disepakati oleh kepala desa Pak Subandi itu. Cuma pada akhirnya saya sendiri waktu itu selaku LPM ya nggak tahu, terus saya instruksi, saya dialog sama almarhum Bapak Sutikno itu. Kalau memang ritual itu caranya seperti apa, karena nantinya sejarah ini kalau sudah diakui ya kan bukan hanya untuk saat ini saja, tapi untuk semua dan seluruh warga masyarakat dan seterusnya bagaimana itu. Nah, itu jadilah dialog, terjadi dialog saya dengan beliaunya, dan pada akhirnya endingnya itu ya beliaunya tidak berani. Yang pada intinya apa sampai nanti berani membenarkan kalau yang hadir itu betul-betul beliau. Itu disitulah pada akhirnya tokoh masyarakat tersebut akhirnya tidak berani dan akhirnya dibatalkan. Yang dianggap tokoh laku di sini juga nggak berani pada akhirnya, karena saya tanya itu tadi, saya tanya apakah nantinya yang hadir si A si B-nya sampai bisa membedakan, karena di sana kita orang suci juga banyak yang tertipu karena iblis itu hebat. Nah, disinilah beliau pada akhirnya tidak berani apa Sutikno tersebut. Dan waktu itu ya, pada akhirnya tokoh masyarakat mulai bercerita dari mbah-mbahnya juga yang lebih di atas saya. Itu di zamannya Mbah Lurah Purwo. Mbah Lurah Purwo itu pada akhirnya tokoh masyarakat banyak yang bercerita kalau dulu di desa sini ya, kalau mau ada penyakit, ada musibah, itu ada salah satu warga orang sini itu disuruh kesurupan, itu dimasuki, dan orang tersebut datang ya ke kepala desa, yaitu Mbah Lurah Purwo dulu. Dikasih tahu, Pak, desamu kate ono penyakit, kate ono ini. Pakebluk. Pakebluk. Mene selamat ono ngene, bancaan ono ngene. Itu pada akhirnya banyak yang cerita seperti itu.
Dan di waktu itu seringkali di zaman Mbak Lurah sendiri itu beliaunya juga tidak Iya. di zaman Mbak Lurah. Dan ceritanya Mbak yang bercerita di waktu pertemuan itu, rapat di desa itu, pada akhirnya Mbak Lurah sama perangkat desa ini juga penasaran kepada yang masuk ini, karena seringkali desa itu kepung kalau mau ada apa-apa selalu dikasih tahu lewat itu tadi ya. Sehingga tidak sampai terjadi suatu musibah di desa ya. Alhamdulillah selama itu selamat ya kan. Penasaran itu ditanya, katanya Mbak yang waktu itu rapat dulu itu seperti itu Pak Lurah, zaman Mbak Lurah Purwo. Pada akhirnya perangkat desanya Mbak Lurah Purwo itu tanya, jenengan itu siapa? Dan itu manggil. Iya. Kalau jawabnya itu ya yang saya dengar, dan saksi hidup masih banyak karena masih barusan pertemuan itu di zamannya Pak Lurah Soekarno. Jawabnya yang masuk ke dalam buku tersebut, aku anak bukunya Mbah Sapujagat, Romo Sapujagat, Romo. Iya, iya. Akhirnya terus ditanya lagi, teruskan, Romo Sapujagat niku sinten Den? Iya. Kon kabeh gak perlu roh, sapa sak temene Romo Sapujagat. Iya. Disitulah pada akhirnya itu cerita dari dulu Iya. sampai sekarang terputus. Oh, seperti itu. Iya, jadi yang ada itu ya hanya Mbah Sapujagat beserta kerabatnya. Itu dari cerita Mbah ini. Seperti itu. Pemirsa, para sahabat Angin Malam dan juga Ngobong Dupo Tapak Misteri, suatu cerita yang terdapat pada suatu siklus pesarean Eyang Sapujagat hingga saat ini masih menjadikan suatu kemisteriusan. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh beliaunya, Gus Anam selaku juru kunci pesarean dari Eyang Sapujagat, sampai detik ini pun cerita tersebut juga masih belum bisa dipastikan. Iya. Jadi kami dari tim Angin Malam Ngobong Dupo beserta Tapak Misteri akan mencoba menguak sisi melik misteri apa yang sebenarnya ada pada siklus pesarean beliaunya Eyang Sapujagat. Lalu mohon maaf Gus, Iya. kalau boleh saya tanya, mohon izin, yang pernah terjadi pada waktu masanya Mbah Lurah Purwo. Purwo itu sampai sekarang masih sering terjadi enggak? Kalau saat ini sudah tidak pernah. Sudah tidak pernah. Untuk apabila ada suatu pagebluk, Iya, ada yang kesurupan ngasih tahu? nggak ada. Enggak ada. Lah, itu apakah memang kapasitas dari pada waktu Mbah Eyang Purwo itu memang salah satu orang yang winasis juga, atau bagaimana? Atau untuk sekarang masa-masa yang saat ini bagaimana menurut Pak Juru Kunci Nun Sewu? Oke. Jadi menyesuaikan peradaban. Oh, mengatur. Menyesuaikan peradaban. Karena dulu itu gimana ya? Jadi tentang pendidikan atau SDM dari masyarakat dari zaman biyen nggih, zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang jika itu masih terjadi bisa menimbulkan fitnah. Nah, dulu itu kalau di sini Mas itu terkenal sangat kejam. Ya, kalau di sini itu tiap ada orang hajatan, yang mungkin kalau menurut saya sekarang itu harus mengikuti perkembangan peradaban zaman anak cucu, karena sudah banyak yang kurang mengerti. Jadi kudu memahami sing tuwa, kula ngoten. Iya, iya, iya. Jadi sing tuwa kudu memahami, kudu nyadari. Iya, iya. Sahabat Angin Malam, semakin menarik apa yang menjadi suatu perbincangan malam hari ini. Tentunya dengan adanya situasi yang saat ini tidak seperti dulu. Kalau dulu ada yang kesurupan, ya. Tapi bukan berarti dengan tidak adanya yang kesurupan, letak pesarean
Eyang Sapu Jagat yang diyakini atau yang difahami oleh khalayak masyarakat umum ini bukan berarti sepi dari para peziarah ya. Bukan, malah Bukan. rame. Malah rame. Dan tentunya masih banyak yang meyakini tentang kekuatan-kekuatan secara goib yang terjadi di sini. Ngomong-ngomong Gus Nun Sewu, terkait bicara tentang goib, ya. Ini saya mohon maaf, saya baru memasuki area pesarian Eyang Sapu Jagat. Ini baru kali ini. Ya. Saya baru kali ini memasuki pesarian Eyang Sapu Jagat yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Setahu saya, itu letak pesarian ada di Gunung Merapi. Nah, mohon maaf Gus Anam, ini apakah ada hubungan atau memang ada energi goib antara Gunung Merapi dengan letak papan pesarian Eyang Sapu Jagat yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo? Nun Sewu. Iya, iya. Jadi wake gini dibakar kabeh. Ya, memang inilah suatu tujuan dari Angin Malam Ngobong Dupo dan juga tim Tapak Misteri, sehingga memberikan suatu edukasi yang insya Allah bermanfaat untuk masyarakat khalayak umum. Monggo Gus. Nah, ini yang terpenting kayak Bilino. Iya. Jadi sampean tahu makamnya Mbah Haji Ali Masud. Jadi beliau niku waliullah. Orang sini dulunya, orang Sidokerto. Apanya namanya Abah Mansur. Dan di waktu masa gesangnya waliullah Mbah Haji Ali Masud, itu masa hidupnya selalu ke sini. Ini perlu diketahui. Iya. Itu dari cerita, kalau ibu saya masih cik menangi, tapi beliau selalu sowan ke sini. Kalau waliullah Mbah Haji Ali Maksud saja ke sini, yang diziarahi siapa? Itu salah satu rahasia yang tidak banyak orang ketahui. Karena di sini nasionalnya sangat tinggi. Bakar menyan monggo, bakar Joshua mau nasional. Nah, itu ya temen kudu nasional, nggak dirangkut. Ya, betul. Nek pertanyaan jenengan niku apa ana hubungane? Sing pasti ana. Sing pasti ana hubungan. Hubungan iku ana loro. Ana hubungan nasab, ana hubungan sahabat. Ya, Betul. iki sing jarang diruwi, sing banyak diruwi hubungan nasab. Hubungan darah DNA. Tapi itu hubungan nasab, sabab. Sababnya yang terlupakan. Sabab itu ada ikatan batin, ada tujuan yang sama, ada ibtilah yang sama, ada ilmuwan yang sama, yang tujuannya sama, visi misi sama, ya perjuangan, berjuang, atau kahanan, menyepano anak itu, unsur loro Islam kan. Jadi petilasannya itu kan. Ada Sapu Jagat di Surabaya, di Malang, dan di Banten, bahkan di luar Pulau Jawa, di Kalimantan ada, di Gresik ada, itu banyak kemarin teman-teman yang khusus mencari nama Sapu Jagat dan Ya. Luar biasa sekali satu penyampaian dari juru kunci, yaitu Gus Anam. Jadi kita bisa menggarisbawahi di sini dalam suatu perilaku orang yang winasis, kegiatan itu tidak akan berlaku dalam satu titik atau satu tempat, dikarenakan dengan satu tujuan misi utamanya adalah penataan untuk para anak cucu negeri ini. Seperti itu yang perlu kita contoh, yang perlu kita ambil hikmah positifnya tentang ajaran-ajaran
Mohon maaf, ajaran di sini bukan saya bicara tentang ajaran agama, tapi ajaran-ajaran tentang perilaku, budi pekerti, sehingga pinemu tatanan winasise resiing jagat cilik, yaitu hati atau kalbi. Para sahabat angin malam, ikuti terus langkah-langkah kami bersama Ngobong Dupo dan juga Tapak Misteri, tentunya bersama angin malam. Iya, Gus Anam, tadi Gus Putra sempat melihat sosok harimau. Apakah benar ada di sini? Iya. Lalu mohon maaf Gus Anam, jenengan selaku juru kunci, apakah memang sosok harimau itu memang penderek eyang, ataukah memang suatu sosok astral yang sifatnya hadir dengan ketidaksengajaan? Mohon penjelasan dari Gus Anam selaku juru kunci. Di sini menjaga banyak mata, mungkin sampai itu tahu ya. Ya sebetulnya kalau saya lihat eksistensi yang ada di sini itu sosok ular yang sangat besar dan mempunyai mahkota. Ular itu kalau saya boleh ngomong sedikit ini, sebelum kita mendeteksi energi positif, jadi ular ini berada mengelilingi area sekitar sini. Ini jadi kemungkinan kalau saya mohon maaf sebelumnya, kemungkinan hal ini memang diperuntukkan untuk menjaga siklus pesarian ini. Nah, lalu apakah memang betul sosok harimau dan juga ular yang bermahkota, atau kalau orang jamak ular dan pesan terus betul? Memang betul ada. Baik pemirsa, kebetulan pada malam hari ini kami bersama beliaunya Gus Anam selaku juru kunci di sini, dan juga ada Mbah Pri. Kami akan coba menguak sisi energi positif yang ada di pesarian dari beliaunya yang sangat. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, karena secara manusiawi saya BPPWS Tapak Misteri adalah manusia gaib, manusia yang penuh keluputan serta kesalahan. Jadi saya mohon doa restu para sahabat angin malam maupun Dupo dan juga para sahabat Tapak Misteri untuk tetap mendukung serta memberikan support doa kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya GBPWS akan bersama beliau untuk mencoba energi positif yang ada di sini.
Assalamualaikum. Salam. Madam ya, madam. Ya. Ya Rizal. Hei. Di sini, mohon maaf Pak Juru Kunci, tadi mana Pak Juru Kunci? Mbak Pri, Mesa, mungkin bisa mengikuti saya. Mungkin ada suatu penjelasan yang mungkin bisa disampaikan oleh beliaunya Gus Anam. Gus, mohon izin Gus. Iya. Ini kakek tua yang memakai jari. Tapi tidak berbaju, tapi pakai selendang. Maaf, bukan selendang, tapi kain yang terlambat di sini. Yang tulis sepuh, derek ngapunten Gus. Mohon maaf. Mudah-mudahan saya salah dengan apa yang menjadi suatu pembacaan mata batin saya pada situasi yang ada di sini. Persis di sebelah kiri saya, radius kurang lebih. Assalamualaikum. Terus mohon maaf. Kok matur ature ya iku wis kadane karo putuku. Nanti tunjuk ini. Apakah beliau ini memang penjaga dari sini ataukah memang dari kakek panggilan atau panggilannya sehingga untuk saat ini kita berikan pada ruang untuk kesadaran Kerabat atau kerabat ini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ini ada sinambungnya apa nasab atau sahabat itu kan. Ya. Mohon maaf kalau boleh tahu kok ada sesuatu kera yang sifatnya agak unik, itu apakah juga penderek eyang atau sebagai pendatang aja bermain di sini? pendatang bermain. Pemirsa, jadi kami mendeteksi ada beberapa titik, yaitu mulai dari sosok harimau, sosok naga yang memakai jamang, lalu ada seorang sepuh yang kelihatannya beliau juga sosok yang winasis, dan ternyata tadi kami tanyakan memang benar keberadaannya, dan juga ada salah satu perwujudan kera yang sifatnya agak unik. Makanya tadi saya tanya kepada beliaunya selaku juru kunci Gus Anam, yaitu apakah sosok kera ini adalah memang pendereknya eyang atau hanya bermain di sini. Ternyata itu adalah salah satu sosok yang hanya bermain di sini. Oke pemirsa, tetap ikuti Angin Malam, Ngobong Dupo, dan juga Tapak Misteri, jejak-jejak langkah kami untuk pendeteksian lebih dalam.
ikuti. Monggo jalan Gus. Enggak apa, kita fair di sini ya. Kita fair di sini, kita akan mencoba suatu energi positif. Kenapa tadi sedikit ada celetukan dari Gus Anam ya. Ada celetukan dari Gus Anam. Monggo Gus. Ada celetukan dari Gus Anam yang mana tadi lek is kadung longgo gak gelem metu, kayak gak gelem ngadeg seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ini suatu sinyal eksistensi energi positif yang mungkin kami akan berusaha untuk memanfaatkan maksud saya untuk perwujudannya kami akan berusaha untuk mendahirkan apa yang sesungguhnya energi positif itu ada dalam ruang lingkup pesarian Eyang Sapu Jagat. Saya itu tertarik Gus dengan pohon ini. Saya tidak tahu juga ini pohon apa, dan jelas ini usianya sudah ratusan tahun ya. Ini pohon ini usianya ratusan tahun. Tapi saya melihat di sini ada energi yang sangat kuat, yang ada bisa dikatakan yang ada sangkut pautnya atau ada hubungannya dengan makam yang ada di dalam, pesarian yang ada di dalam. Mesa, saya akan coba minta tolong untuk Mesa bisa dampingi saya. Bismillah. Gus, mau tambahin sih di bawah Tuhan. Pemirsa, ikuti apa yang saya ilustrasi.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah, atas izin rahmat serta atas ridhonya Allah. Malam ini saya didampingi Nisa sini Nisa. Alhamdulillah, saya didampingi beliaunya jadi sejak dari awal. Tambahkan sembah sungkem kepada beliaunya Pesarian Eyang Sabu Jagat. Dan pada malam hari ini tim Angin Malam Ngopong Dupo bersama GBBWS Tapak Misteri alhamdulillah masih diberikan suatu kesempatan nikmat sama Allah sehingga kami bisa mewujudkan dari satu eksistensi energi positif
yang ada di area pesarian Eyang Sabu Jagat yang ada di kawasan Kabupaten Sidoarjo. Kalau boleh matur kepada panjenenganipun BWS lakukan ini tadi, mungkin secara visual di sini disaksikan oleh panjenenganipun Mbah Pri dan juga panjenenganipun piyantun ingkang BWS hormati ingkang selaku juru kunci wonten pesarian. Pesarian Eyang Sabu Jagat. Monggo dijelaskan, Gus. Ngapunten mboten saged njelasaken. Mungkin hal ini bisa disampaikan kepada sahabat Angin Malam, khususnya Ngobong Dupo dan juga sahabat Tapak Misteri. Apakah kita open aja, Gus? Ya. Kita open aja. Apakah ada rekayasa di sini atau tidak? Monggo saya sampaikan. Ya mungkin untuk kenang-kenangan bisa diulang gitu. Betul, maksudnya hal ini tadi memang ini suatu kenang-kenangan yang dari beliau-beliaunya merupakan salah satu eksistensi energi positif. Mungkin dengan adanya kegiatan ini tadi bisa disampaikan kepada sahabat Angin Malam dan khususnya Tapak Misteri, apakah hal ini tadi ada rekayasa atau memang realita yang sebenarnya? Memang realita, saya lihat sendiri tadi. Dalam? Saya lihat sendiri Di sini. ya. Itu memang realita, begitu kuat berusahanya tadi Gus siapa? GPBWS. GPBWS Ya. Ya seperti itu tadi lah, kenyataannya itu yang terjadi. Alhamdulillah. Ya. Lalu menurut Mbah Pri bisa disampaikan kepada sahabat Angin Malam dan juga sahabat Tapak Misteri dari kejadian ini tadi, apakah sesuai dari sudut pandang panjenengan memang real adanya atau rekayasa? Monggo jelaskan. Alhamdulillah, semoga dari misteri Tapak Misteri. Tapak Misteri itu kita lihat tadi nggak ada rekayasa, sampai itu ambil ada berapa? Ada 3. Mudah-mudahan untuk kenang-kenangan ke juru kunci nggak apa-apa, dan sebagian pengapulan nggak apa-apa, karena semoga berhasil dan sukses. Amin. Amin. Dalam tujuan pun dari Tapak Misteri. Misteri, semoga sukses selalu, tetap semangat kita berjuang semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat Angin Malam, Ngobong Dupo dan juga Tapak Misteri, saya GPBWS tak lupa memberikan suatu garis besar pada malam hari ini. Dimanapun kita berada, hargai tatanan, tata cara, terlebih kepada leluhur-leluhur yang sudah ikut berjuang kepada Nusantara yang tercinta ini. Mungkin ada yang disampaikan dari Mesa? Udah. Ya. Mesa sendiri merasakan energi apa tadi? Kalau saya sih emang benar-benar kayak ngerasa pusing, berat banget tangan kanan sini. Ya. Udah sih, cuma itu aja. Tapi sekarang masih ada keberatan? Sekarang udah mendingan sih. Mendingan, ya. Oke. Baik pemirsa, di sini kami masih bersama beliaunya Gus Anam, dan ada Kang Mas Heri, Kang Mas Pri, dan juga saya sendiri GPBWS, dan ada sahabat saya Misha Putri. Kami mohon undur diri dan terus ikuti jejak langkah-langkah GPBWS Tapak Misteri.